Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya mau mengajarkan sedikit tentang fisika. Materi yang akan saya ajarkan hari ini yaitu tentang arus listrik. Ya, mungkin saya tidak bisa mengajarkannya sebegitu dalam atau mungkin sebegitu mengerti kepada teman-teman yang melihat video ini, tetapi saya harap apa yang saya ajarkan bisa teman-teman mengerti ataupun teman-teman bisa menjadikannya referensi untuk materi arus listrik ini. Pertama-tama kita harus tahu apa itu arus listrik. Pengertian dari arus listrik yang saya kutip dari buku The Art of Electronics yang dipublikasikan pada tahun 2015 mengatakan bahwa arus listrik merupakan laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian yang disebut juga sebagai listrik dinamis. Di sirkuit listrik, pembawa muatan seringkali elektron yang bergerak melalui kawat. Sehingga dapat diartikan bahwa arus listrik juga merupakan aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Timbulnya arus listrik dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Seperti yang tadi pada pengertiannya melewati suatu titik atau bagian. Jadi ada beda potensial karena ada suatu tenaga untuk mendorong elektron tersebut dari titik ke titik, sehingga terdapat dua macam arus listrik dari sumber listriknya, yaitu arus searah dan arus bolak-balik. Arus searah adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu positif atau hanya negatif saja. Arus searah didefinisikan sebagai arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap suatu waktu. Peninjauan arus listrik pada waktu yang berbeda tetap akan mendapatkan nilai yang sama. Sumber arus searah diperoleh dari elemen-elemen yang memberikan energi listrik yang mengalir secara merata setiap saat, seperti elemen volta, baterai, akumulator. Sedangkan arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Berarti ada yang pergi, ada yang pulang, seperti jalur dua arah di jalan ya. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah, yang arah arusnya tidak berubah-ubah setiap terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida, sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus bolak-balik juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Secara umum, penyaluran listrik arus bolak-balik dari sumber listrik menuju ke kantor-kantor atau rumah-rumah penduduk. Arus bolak-balik juga dialirkan sebagai sinyal-sinyal radio atau audio yang disalurkan melalui kabel. Singkatnya, perbedaan dari arah arus listrik DC dan AC. DC yaitu arus searah dan AC adalah arus bolak-balik. Yang pertama adalah perbedaan arahnya. Arus listrik searah berarti satu arah, sedangkan arus listrik bolak-balik berarti dua arah. Yang kedua, sumbernya. Yang dari arus listrik searah ada baterai, volta, akumulator. Sedangkan arus bolak-balik itu ada generator, colokan yang tadi dari rumah-rumah warga, dari kantor ke rumah-rumah warga, dan juga radio, audio. Dan yang ketiga adalah besar arusnya. Pada arus searah, besar arusnya konstan, sedangkan pada arus bolak-balik, besar arusnya berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Berbicara mengenai sumber listriknya, gerakan aliran elektron yaitu biasanya dari elektron yang bertekanan tinggi ke elektron yang bertekanan lemah atau lemah tekanannya. Besar kecil arus listrik yang terjadi bergantung pada pembangkit listrik atau sumber listriknya yang mengeluarkan tenaga tersebut. Berdasarkan hal tersebut, arus listrik harus dapat dialirkan dan diputuskan dengan kecepatan yang stabil. Kecepatan perpindahan arus listrik disebut dengan laju arus, yang dapat dituliskan dengan I, simbolnya adalah I, dengan satuan ampere atau ampere. Arus
listrik tersebut terjadi jika muatan listrik tersebut mengalir setiap detik, sehingga terdapat persamaan muatan listrik, arus listrik, dan juga waktu dengan rumus sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Jika kita buat dalam segitiganya, I adalah kuat arus dengan satuan ampere atau ampere, Q sama dengan muatan listrik dengan satuan C atau coulomb, sedangkan T adalah waktu dengan satuan second. Ya, selain itu, besarnya arus listrik adalah proporsional dengan tegangan yang diberikan dan juga besarnya tahanan pada pengantar. Rumusnya adalah VIR. Ya, dapat dilihat di foto yang berikut ini. V adalah tegangan dengan satuan yaitu volt. I adalah kuat arus yang tadi, sedangkan R adalah hambatan atau resistor dengan satuan ohm, OHM. Ya, berdasarkan rumus VIR, pada V yaitu tegangan. Tegangan apa itu sih tegangan? Tegangan adalah beda potensial antara dua titik rangkaian listrik yang memberikan tekanan ke arus listrik untuk mengalir. Ya, dengan simbolnya V, satuannya adalah volt, seperti yang tadi sudah saya bilang. Besaran ini mengukur energi potensial dan juga listrik untuk menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Selanjutnya ada hambatan yang dengan simbolnya R, dengan satuannya adalah ohm atau bentuknya seperti ini. Ya, hambatan. Elektron-elektron yang mengalir di penghantar cenderung mengalami gesekan dan perlawanan. Perlawanan inilah yang disebut dengan resistensi atau hambatan. Sesuai dengan namanya, hambatan bersifat menghambat arus listrik atau menghambat laju elektron yang mengalir. Dan efek dari hambatan ini bisa menimbulkan energi lain seperti mass dan cahaya. Hambatan disimbolkan dengan huruf R dengan memiliki satuan adalah ohm. Dalam listrik ada hukumnya. Ya, seperti tadi ada ohm, tegangan atau volt, ampere, kuat arus, laju arus. Ya, itu semuanya berkaitan dan ada hukumnya, yaitu disebut hukum ohm. Arus listrik akan mengalir dalam penghantar jika memenuhi dua syarat, yaitu adanya tegangan dan rangkaiannya tertutup. Jumlah arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dipengaruhi oleh besarnya tegangan yang diberikan dan juga besarnya hambatan. Jika tegangannya dinaikkan, maka arus listrik akan meningkat. Namun jika hambatannya juga dinaikkan, maka arus listrik akan melemah. Jadi ada perbandingan ya, kalau tegangannya dinaikkan berarti arus listrik juga ikut naik. Tetapi jika hambatan yang dinaikkan, maka arus listriknya yang menurun. Seperti yang sudah saya katakan pada awal video, bahwa kita juga akan membahas mengenai penerapan arus listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita sekarang ini di rumah saja. Hashtag di rumah saja itu adalah hashtag yang sangat booming, sangat viral pada awal-awal pandemi COVID-19 Corona. Ya, karena di rumah saja berarti kita harus tergantung dengan listrik, hidup bergantung dengan listrik, bukan hidup bergantung dengan wifi ya. Karena kalau contohnya tidak ada listrik, maka tidak ada wifi. Ya, tapi makanan juga perlu ya. Ya, wifi, berbicara tentang wifi, ada router wifi-nya. Wifi bisa nyala atau alat wifi di rumah kita bisa nyala itu karena ada arus listrik dari sumbernya atau dari colokannya, dari colokan ke router alat wifi itu supaya bisa kita pakai, supaya bisa menyala, bisa kita gunakan wifi-nya itu. Tapi kalau contohnya tidak ada sambungannya ke colokan atau ke sumber listrik dan cuma ada alatnya doang, manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari wifi tersebut? Tidak ada. Karena itu, ini penerapannya. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan adalah penerapannya. Lampu, pakai handphone. Saat kita charge, HP kita lowbat, kita harus charge supaya terisi penuh baru kita pakai. Gunakan laptop juga, televisi, kulkas, dispenser, AC atau ya pendingin ruangan, kipas angin. Ya, apapun benda elektronik yang ada di rumah kita membutuhkan arus listrik. Dan sekarang tugas kita adalah mencari tahu berapa sih arus listrik yang mengalir ke dalam benda elektronik kita dan berapa biaya yang akan kita keluarkan
untuk arus benda elektronik atau membayar dari arus listrik yang sudah kita pakai untuk benda-benda yang kita pakai. Ya, seperti itu. Ya, contohnya saja kita langsung pada contoh yang pertama, pada chargeran HP. Ya, di chargeran HP-nya di sini sudah ada tertulis namanya tulis travel adapter. Ya, di situ ada tulis berapa tegangannya, berapa volt, berapa frekuensi yang harus dibutuhkan, ada juga berapa kuat arus. Di sini kalau contohnya teman-teman tidak bisa dilihat, mungkin akan fotonya akan tampil di sini. Ting! Setelah itu juga ada daya. Di sini ada tertulis 7,8 watt. Ya, mungkin tadi saya tidak membahas rumus daya ya. Bagaimana ini? Tapi teman-teman jangan khawatir dulu, pasti saya akan menjelaskan rumus dayanya. Jadi daya adalah P sama dengan W per T. Jadi P adalah simbolnya, yaitu simbol daya, sedangkan satuannya adalah watt atau W. Untuk W, simbol W itu adalah energi listrik, yang satuannya adalah joule atau J, sedangkan T seperti yang kita tahu adalah waktu, dengan satuannya adalah S. Tetapi teman-teman jangan khawatir, kok dari tadi kita tidak ada bicara tentang W, tentang energi listrik tidak ada, dari rumus-rumus sebelumnya tidak ada W. Ya, tapi ada kaitannya P dengan VIR. Ya, jika kita masukkan rumus-rumus yang ada dari rumus energi listrik, dari rumus VIR, dari rumus kuat arus, nanti akan kita mendapatkan daya adalah perkalian dari tegangan dan juga kuat arus, yaitu P sama dengan V dikali I. Ya, itu adalah rumus daya. Kita masuk ke cara penghitungan biaya arus listrik, biaya yang akan kita keluarkan. Jadi pertama kita harus cari tahu dulu itu berapa daya yang diperlukan untuk setiap benda elektronik. Jadi contohnya di sini yang diketahui adalah voltnya, tegangan, dan juga kuat arus atau ampere. Pertama kita cari tahu dulu dayanya berapa. Dengan rumus yang tadi, P sama dengan I dikali V atau V kali I, berarti kita kalikan 240 dengan 0,3 ampere. Jadi kita kalikan 240 volt dengan 0,3 ampere. Berapa itu teman-teman? Ya, hasilnya adalah 72. Ya, itu adalah daya yang sekali keluar untuk charge HP. Tetapi seperti tadi pengertian dari arus listrik bahwa ada waktu tertentu. Ya, waktu tertentu itu berarti maksimal charge pasti ya di counter HP dibilang oh ini charge sampai 100% berapa lama. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam, ataupun 30 menit sampai 80% udah cukup. Ya, jadi untuk mengetahui kan dayanya sudah ada nih, tapi kan kita mesti tahu untuk biaya mengetahui biayanya, berarti bukan cuma tahu dayanya saja, tapi kita harus tahu waktunya supaya rentang 1 bulan, karena biasanya kita bayar tagihan listrik itu adalah per bulan. Jadi pertama kita harus tahu berapa waktu yang kita gunakan untuk charge handphone kita dalam sehari. Contohnya bukan maksimumnya, total yang kita kira-kira saja ya, kira-kira mungkin totalnya untuk sampai 100% itu 2 jam. Ya, berarti kita kalikan hasil dari daya yang tadi, hitungan yang tadi 240 dikali 0,3 sama dengan 72 dikali dengan 2 adalah waktu arus listriknya kita pakai untuk handphone. Berarti 72 dikali 2 sama dengan 144. Satuannya adalah WH, karena daya satuannya adalah W, sedangkan waktu kan satuannya S, tetapi kita pakai dalam per jam, berarti hour atau jam. Jadi satuannya sama dengan 72 dikali 2 sama dengan 144 WH. Tetapi dalam perhitungan biayanya tidak ada WH, adanya itu KWH. Apa itu KWH? KWH adalah kilowatt hour. Jadi ada tangganya dari kilo, hekto, heksa, deka, seperti itu sampai di senti. Dari kilo ke WH itu dikalikan 1000, sedangkan dari WH ke kilo itu dibagi 1000. Jadi kalau contohnya kita dapat 144 hasilnya,
Berarti kalau dikalikan dengan 1000 berapa? 0,144. Ya, itu adalah nilai daya dalam satuan kilonya. Di rumah-rumah kita pasti mempunyai tarif listrik atau harga listrik yang berbeda-beda. Dilansir dari lifepal.co.id mengatakan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan harga listrik per kWh atau tarif dasar listrik pada tahun 2021 untuk periode 1 April 2021 hingga 30 Juni 2021. Informasi tarif listrik terbaru tersebut disampaikan dalam siaran pers tertanggal 8 Maret 2021. Untuk mengetahui berapa tarif listrik rumah teman-teman semuanya, mungkin saya akan bagikan linknya di description box di bawah ini. Kita lanjut ke soalnya. Soal pembahasan penerapannya. Kita contohkan langsung saja ya. Di rumah saya menggunakan golongan tarif yang R1TR ya, dengan batas daya kira-kira dari 1301 sampai 2200 volt ampere, yaitu dengan biaya pemakaiannya adalah Rp1.444,70 per kWh. Jadi kalau contohnya tadi kita sudah dapatkan tadi untuk harga 2 jam pemakaian arus listrik untuk charge HP selama 2 jam yaitu adalah 0,144 dikalikan dengan biaya pemakaiannya, berarti yang harus saya bayar untuk pemakaiannya adalah Rp208,04 dalam sehari. Tapi tugas saya penerapan aplikasinya seperti itu. Kita akan lihat tabel-tabel yang akan saya tunjukkan yang sudah saya observasi dalam rumah saya sendiri selama 7 hari atau 1 minggu terkait penggunaan arus listrik dalam rumah saya. Tabelnya akan ditampilkan di sebelah sini. Bisa dilihat di tabelnya, saya mengobservasi pertama untuk kipas angin, ada laptop, chargeran laptop, obat nyamuk elektrik, ada televisi, kulkas, dispenser, handphone untuk charger, dan phone itu handphone yang sebenarnya, ada lampu dan juga wifi. Hari Senin, lanjut ke hari Selasa, sama, cuma yang berbeda adalah bagian waktu pemakaiannya. Jadi kita bukan cuma asal mencari berapa daya sih, berapa volt, berapa ampere, tapi kita juga menghitung waktu pemakaiannya. Tunggakan listrik biasanya dalam per bulan, bukan per hari. Karena kalau per hari kan nanggung. Kalau contohnya seperti yang tadi 17.000 kita keluarkan per hari, kan merasa ya 17 hari, besok mesti bayar 17.000 lagi, besok. Nah, lebih baik kan kumpul dalam 1 bulan ya. Jadi kita akan hitung dalam per bulannya bagaimana. Nah, di kalender biasanya kan 4 sampai 5 minggu, berarti ada 4 kali hari Senin, 4 kali hari Selasa, 4 kali hari Rabu, 4 kali hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Ada juga kan ada yang 5 minggu, tapi kita rata-rata saja 4 minggu. 4 minggu berarti kira-kira 30 hari ya, seperti itu. Lanjut pada tabel yang berikutnya, kita lihat saya sudah gabungkan semua total dalam per hari yang saya sudah observasi dan dikalikan 4, berarti 4 minggu ya saja kita dalam 4 minggu, dan hasilnya seperti ini. Tak lupa juga saya untuk mentotalkan semua hasil kali 4 minggu untuk setiap hari, dan hasilnya sebesar 495.131,36. Wah, kita bulatkan saja menjadi 500.000. Gila, 1 bulan 500.000. Tapi kan kita tidak mungkin keluarin 500.000 ya, kecuali ya itu hitung masing-masing. Tapi kalau kita bayar palingan 200, 300 seperti itu.
Jadi bagaimana cara kita untuk menurunkan biaya tersebut? Ya pasti bukan kita langsung tiba-tiba mogok tidak pakai barang-barang elektronik selama satu atau mungkin 1 hari 1 minggu. Itu salah. Itu adalah tindakan yang salah. Kita harus mengurangi pemakaiannya, waktu pemakaiannya. Berarti kalau contohnya kita biasanya kan pakai handphone melulu. Ya pasti kita mengurangi waktu pemakaiannya supaya waktu untuk kita baterainya masih ada. Mungkin kita bisa pakai contohnya dari 100% bisa kita pakai sampai 2-3 hari ya. Jangan kita 100% langsung pakai semua untuk 1 hari ya. Pasti 2 jam setiap hari lah, mahal ya. Atau mungkin televisi, lampu. Nah, lampu itu yang paling suka untuk tidak dikasih mati atau tidak dikasih off. Kita tinggalkan ruangan, tidak ada siapa-siapa. Apa yang harus siapa yang mau lihat ruangan? Ya pasti berarti kalau kita keluar kita kasih off kan dulu lampunya baru kita keluar. Ada juga wifi pasti 24 jam, tapi kalau bisa saat malam wifi-nya dikasih mati, router wifi-nya dikasih mati ya. Itu bukan cuma untuk biaya listriknya, tetapi juga kesehatan tubuh kita supaya kita jangan berlarut-larut dengan handphone sampai malam begadang ya. Itu kan pasti mempengaruhi kesehatan kita juga ya. Nah, kalau kulkas dengan dispenser kan bisa kasih mati dulu sebentar. Tapi kalau kulkas ya pasti kita dimarahi oleh emak kita ya. Tapi kalau ada yang bisa kita kurangi waktu pemakaiannya, bisa kita kurangi agar listriknya kita juga tidak mengeluarkan uang yang besar untuk listrik membayarnya ya. Seperti itu. Alat-alat yang sudah tadi saya sebutkan pertama itu mayoritasnya menggunakan listrik AC atau arus bolak-balik, karena dari penjelasannya sebelumnya juga mengatakan bahwa itu langsung bersumber dari stop kontak PLN atau generator. Jadi ketika sedang pemadaman listrik dari PLN, maka peralatan-peralatan itu tidak berfungsi. Sedangkan untuk peralatan yang DC atau searah itu tadi sumbernya tadi aki, baterai, voltase itu bisa masih tetap menyala walaupun sedang pemadaman listrik, seperti contohnya senter ya, contohnya handphone juga, karena selain di charge tetapi juga ada baterai di dalam sini ya. Seperti itu saja, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton.